Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Lestari dengan NIM 2405127285. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang buku saku Profil Desa Koto Benai. Jadi, Desa Koto Benai ini terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Di desa ini sangat menarik karena mempunyai sejarah yang panjang dan potensi alam yang luar biasa. Pertama, kalau kita lihat dari segi sejarahnya, Desa Koto Benai ini adalah desa tertua di Kenegrian Benai. Dulunya desa ini jadi pusat pemerintahan adat. Nah, sejak tahun 1908, wilayahnya mulai berdiri sendiri secara adat. Dan pada tahun 1977 baru resmi tercatat sebagai desa. Dan pada saat itu, kepala desa yang pertama yang menjabat di Desa Koto Benai adalah Bapak Usman. Dari sini bisa kelihatan kalau Koto Benai punya peran penting sejak dulu dalam sejarah Kenegrian Benai. Selanjutnya, dari segi sisi geografisnya, luas wilayahnya sekitar 4 km persegi dan terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur banget, cocok buat pertanian dan perkebunan. Sumber airnya juga cukup memadai, berasal dari sumur galian, air PHA, dan sumur pompa. Jadi bisa dibilang kondisi alamnya mendukung banget untuk kehidupan masyarakat Desa Koto Benai. Dari segi sosial dan ekonomi, jumlah penduduknya sekitar 461 jiwa, yang mana terdapat 228 jiwa laki-laki dan 233 jiwa perempuan. Dari sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun, tapi ada juga yang jadi pedagang, tukang, PNS, dan pegawai swasta. Tapi meskipun masih didominasi oleh sektor pertanian, kehidupan ekonominya sudah mulai berkembang. Dalam hal budaya, masyarakat Koto Benai ini menggunakan bahasa Melayu Riau dengan khas dialek bahasa Kuantan yang bisa disebut juga bahasa Minang. Nah, mereka juga masih menjaga tradisi seperti musyawarah adat, upacara pernikahan adat, dan syukuran panen. Di desa ini juga punya rumah adat yang menjadi simbol kebanggaan masyarakatnya. Untuk fasilitas desa, Koto Benai sudah punya posyandu, polindes, 1 gedung PAUD, 1 masjid, dan 2 buah musola. Jalannya sebagian besar udah diaspal dan masih ada perahu motor yang digunakan warga untuk transportasi di sungai. Dan air bersihnya cukup tersedia dari sumur dan tandon air. Nah, kalau bicara potensi alam, Koto Benai ini punya lahan pertanian dan perkebunan yang luas loh. Tanamannya itu yang paling utamanya yaitu padi, jagung, bawang, dan sawit. Di bidang perikanan juga ada kolam ikan air tawar yang mana seluas 15 hektar. Bahkan ada yang membudidayakan ikan arwana. Sementara di sektor peternakan ada sapi, kambing, ayam, dan bebek yang dikelola oleh masyarakat Desa Koto Benai. Tentu saja masih ada beberapa tantangan yang ada di Desa Koto Benai itu, seperti penghasilan yang belum stabil, keterbatasan akses pendidikan tinggi, dan fasilitas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun begitu, pemerintah desa dan masyarakat nggak tinggal diam. Mereka terus berusaha mengembangkan desa lewat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan bahkan rencana menjadikan Desa Koto Benai ini sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya. Dengan semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang kuat, saya yakin bahwa Desa Koto Benai punya potensi besar
buat terus berkembang jadi desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan makmur. Jadi itulah sedikit gambaran tentang profil Desa Koto Benai. Melalui desa ini kita bisa lihat bagaimana masyarakat tetap menjaga budayanya dan tradisi sambil terus berusaha maju mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.